Umat Islam cuma beberapa ulama yang berani mengkritisi hadis Sahih Bukhari. Dulu ada namanya Imam Daruqutni, sudah nggak ada lagi Pak. Muncul belakangan namanya Syekh Ahmad Al-Ghumari, udah nggak ada lagi. Lalu muncul Albani. Albani berani mengkritisi 2 hadis di Sahih Bukhari dan dikatakan ini tidak sahih. Sahih itu artinya benar. Jadi sahih itu kalau boleh kita sebut, nah, bagi dia ini tidak valid. Mengkritisi Bukhari, kira-kira gawat nggak? Gawat Pak. Maka kemudian guru saya dari Suriah, Dr. Badi' Sayyid Al-Laham mengatakan, seandainya Albani tidak mencoba mengkritisi apa yang dalam Sahih Bukhari, maka dia mungkin diterima banyak umat. Cuma karena tidak, akhirnya yang menerima cuma orang tertentu aja. Ya. Baik, nah kita nggak mau berpolemik, itu cukuplah polemik lama. Dan kalau mau tahu kritik saya terhadap Syekh Albani, itu sudah ada di record kawan-kawan di Pekanbaru ya. Ada BPIR, beberapa itu sudah merecord. Cuma banyak yang salah paham, dikira saya menghujat. Kita cuma mengkritisi, bukan menghujat. Baik. Di pertemuan pertama dulu, saya kira itu pertemuan pertama dan terakhir, ya, alhamdulillah masih ada terusannya ya. Kita sudah membacakan hadis pertama sampai ke berapa waktu itu ya? Mungkin sampai ke 10 kali. Intinya adalah innamal a'malu bin niyyah. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Di Sahih Bukhari itu ada 2 versi, bin niyyat atau bin niyyah. Sesungguhnya amal berdasarkan niat. Di dalam kitab Imam Abu Ishaq Syirazi dikatakan niat itu fil qalb. Niat itu di qalbu, di hati. Karena dia di hati, ketahuan enggak? Enggak tahu kecuali kita dan yang memandang qalbu. Imam Suhrawardi menyebutkan sebuah kisah bahwa dulu iblis meminta kepada Allah supaya diizinkan menguasai kolbu manusia. Maka Allah marah. Apa kata Allah? Aku hanya izinkan engkau menguasai darah manusia, tapi aku tidak izinkan engkau menguasai hati manusia. Maka Allah mengatakan, Al-kibriya'u izari. Kesombongan itu selendang. Orang nyebutnya sekarang serban. Jadi sombong. Apa arti sombong? Merasa pantas, merasa paling benar. Nah, ini gawat itu ya. Jadi iblis itu dulu dia ahli zikir, ahli ibadah, lalu merasa dirinya paling benar. Akhirnya dia meminta izin kepada Allah untuk menguasai hati kita. Dan Allah nggak izin. Yang diizinkan cuma dia punya belalai seperti nyamuk, itu dia tusukkan ke kolbu. Sebagaimana malaikat juga punya alat itu untuk masuk ke kolbu. Jadi kolbu itu hanya wilayah Allah. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah hanya memandang kepada kolbumu. Maka di saat seseorang memandang ke dalam kolbunya, di saat itu dia sedang memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sholat, itu kan doa iftitahnya apa? Wajjahtu wajhiya. Ini kan kalau di YouTube itu ada yang lagi rame ya. Lafaz inni wajjahtu. Benar. Ya. On off apa? Dikurangin aja suaranya. Sebenarnya tidak penting pakai ini wajahtu atau wajahtu. Yang penting itu wajahtunya. Apa arti wajahtu? Aku menghadapkan hatiku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya. Karena Allah tidak di timur, tidak di barat, tidak di depan, tidak di belakang, maka yang dihadapkan sebenarnya kita menghadapkan diri ke dalam kalbu kita sendiri. Nah, ini yang disebutkan menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oh, ternyata ada di hadis nomor 7 ya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak memandang kepada jasadmu. Allah tidak memandang kepada bentukmu, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi memandang ke dalam qalbumu. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang terakhir di bab ini. Hadis terakhir di bab ini bercerita tentang Israiliyat. Apa arti Israiliyat? Kisah-kisah yang terjadi di zaman Bani Israel lalu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dikatakan hadithu an Bani Israel. Kamu boleh bercerita mengenai Bani Israel, wala haraj, tidak masalah. Jadi kita boleh menjadikan kisah mereka sebagai bahan cerita, bahan dakwah, bahan ngajar ya. Disebutkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dulu ada 3 orang berjalan pergi safar. Ada hujan, mereka berlindung di suatu tempat, ternyata gua di kaki gunung. Karena hujan, tiba-tiba dari atas ada yang menggelinding bebatuan. Batu itu menutupi mulut goa. Mulut goa ini tertutup, akhirnya tidak ada satupun yang bisa keluar. Maka berkatalah salah satu dari mereka. Apa kata mereka? Innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Kamu tidak akan selamat kecuali kamu berdoa dengan menyebutkan amal solehmu. Ya. Lalu yang pertama berdoa, ya Rabb, aku dulu punya orang tua, tidak pernah aku berkata kasar kepadanya, tidak pernah makan sampai mereka makan, tidak pernah tidur sampai mereka tidur. Disebutin semua amal baiknya tentang orang tuanya. Maka jika engkau memandangnya ikhlas ya Allah, tolong bukakan. Ternyata kebuka cuma sepertiga. Bisa keluar nggak? Nggak bisa keluar. Akhirnya colek lagi. Yuk kamu doa. Kamu doa. Yang kedua doa. Yang kedua ini berdoa. Dia pernah jatuh cinta dengan putri pamannya. Sudah, kalau bahasanya, ya sudah dia bisa kuasai. Gak ada orang, gak ada siapa. Dia sudah bisa menguasai si putri ini. Tiba-tiba perempuan itu mengatakan, wahai saudaraku, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Mendengar kata Allah, langsung dia lemes. Dan kemudian dia pergi tinggalkan. Padahal si perempuan sudah siap untuk dikerjain, kira-kira begitu. Apa kata dia, ya Rabb, jika engkau memandang aku masih takwa kepada Allah, meninggalkan maksiat karena engkau, maka tolong bukakan. Kebuka sepertiga lagi, berarti sisa berapa? Sepertiga lagi. Yang ketiga, ingat-ingat amal saya apa ya? Teringatlah di amalnya. Apa amalan yang orang yang ketiga? Ya Allah, saya dulu punya budak, saya merdekakan, lalu saya gaji. Tapi gajinya nggak pernah diambil. Tiba-tiba budak itu pergi, yang sudah dimerdekakan ini pergi. Gajinya saya belikan 2 ekor kambing, dan waktu itu menjadi ratusan. Beberapa tahun kemudian, mantan budak dia ini balik pulang dan bertanya, wahai tuan, mana gajiku? Kata tuannya ini, gajimu sudah aku kembangkan menjadi ternak. Itu ternak semuanya adalah dari gajimu. Seharusnya kan ada bagi hasil. Ini enggak. Di zaman Bani Israel belum ada pembagian bagi hasil. Maka dibawalah semua. Sedih juga. Tuan kok jadi budak jadinya. Ya. Malah dia yang kemudian seakan-akan bekerja kepada budaknya. Apa kata dia? Ya Allah,
aku relakan semuanya karena Engkau. Jika ini memang niat tulus karena Engkau, maka bukakanlah, maka terbukalah itu mulut gua, menggelinding lagi itu batu dan terbuka semua. Nah, kisah ini disebut oleh para ulama dengan tawassul. Seperti tawassul, ini beda dengan tawassul bahasa kampung. Kalau dalam bahasa kampung kita, tawassul itu ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi, itu tawassul. Ngirim Fatihah. Tapi tawassul dalam ilmu fikih, ilmu bab doa, artinya menyebutkan amal atau selain amal sebagai media meminta kepada Allah. Biar yakin dalam meminta. Itu disebut dengan tawassul. Dari kata wassala yuwassilu, ya, mengambil wasilah. Wasilah sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya. Berperantara dalam minta kepada Allah. Nah, ini jangan disalah pahami. Apakah orang ini menyembah amal, meminta kepada Allah terus nyebut amalnya? Dia sedang meminta hanya kepada Allah dan disebutkan amalnya supaya dia yakin. Maka tawassul itu adalah lil husul 'alal yaqin, untuk mendapatkan keyakinan. Maka ulama kita beda pendapat mengenai tawassul. Cuma yang ahlus sunnah secara umum, tawassul dibagi 3. Pertama, tawassul bil a'mal as-salihah. Tawassul amal soleh ini tadi. Bapak misalnya nih menyebutkan, ya Allah dulu saya puasa 3 hari, 7 hari supaya anak saya jadi begini. Kan ada banyak tuh kiai-kiai ngajarin begitu. Kalau kamu ada hajat puasa, itu tawassul dengan amal namanya. Lain dengan nazar. Kalau nazar, kalau saya sukses, saya sedekah. Kalau saya sukses, saya puasa. Itu namanya nazar. Itu ngancam Allah namanya. Allah nggak suka. Jadi Allah paling nggak suka dinazarin, itu nggak suka. Maka dalam hadis Bukhari dan Muslim itu dilarang bernazar. La tunziru, ya. Fa innahu la yughayyirul qadar. Jangan bernazar, jangan suka bernazar, karena itu tidak merubah takdir. Tapi kalau sudah bernazar, wajib ditunaikan. Pernah bernazar nggak sebelumnya? Kalau saya kebeli rumah, saya akan begini gitu. Tunaikan, Pak. Kalau tidak ditunaikan, maka wajib puasa 3 hari. Puasa kafarah namanya. Bapak ini, saya misalnya, saya bernazar tidak merokok, tapi saya tidak mengharamkan rokok. Kalau saya ngerokok lagi, saya wajib puasa 3 hari. Gitu. Ini tawassul dengan amal soleh. Jadi tawassul dengan amal soleh itu dianjurkan. Tapi bernazar tidak dianjurkan, makruh. Ya, dibenci sama Allah. Enggak ngerubah sama sekali. Emang kalau kita nggak puasa, jadi misalnya gini, kalau saya sukses, saya puasa. Kalau nggak diancam-ancam begitu, takdirnya berubah nggak? Enggak, ya takdir Allah nggak perlu berubah lah. Ya. Yang kedua, tawassul dengan al-asma was sifat. Tawassul dengan nama dan sifat Allah. Ini sering kita pakai, contohnya. Imam kita biasanya sering baca. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika, kata bi, ya Allah, dengan sifat kasih sayangmu, sifat rahmatmu, maka kabulkanlah doa kami. Itu namanya tawassul bermedia, menyebutkan sifat atau nama Allah. Kalau doa nyebut nama Allah nggak, Pak? Manggil nggak? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Ini biasanya kan orang-orang umur-umuran kita ini kebanyakan masih rajin bekerja. Jadi sering meminta kepada Allah dengan namanya, ya Razzaq, ya Razzaq. Nah, itu sebenarnya tawassul dengan nama. Boleh? Boleh. Ya.
Pertanyaannya, kita bisa amal soleh, bisa mengenal nama Allah berkat siapa? Berkat siapa, Pak? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kita mayoritas membolehkan dan menganjurkan bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada namanya tawassul bizzat, tawassul dengan sosok orang-orang soleh. Yang paling soleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali datang seseorang kepada Nabi, dia buta. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, udhullah li. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya sembuh, bisa melihat. Lalu Nabi mengatakan, isbir wa huwa khairul lak. Sabarlah kamu, itu baik bagimu. Terus dia ngomong lagi, wahai Rasulullah, aku tidak sabar. Nabi ngomong lagi, isbir, sabarlah, itu baik bagi kamu. Sampai 3 kali Nabi ngomong, dia minta terus doa. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, baguskanlah wudu'mu, sholat 2 rakaat, lalu doa. Apa lafaz doanya? Ini doa tawassul dengan Nabi. Jadi ini hadis Nabi nih. Jadi tawassul dengan Nabi bukan amal orang NU, bukan amal orang habaib, bukan, itu amal dari Nabi. Ini kadang-kadang kita anti, wah itu NU, nggak ada urusannya sama NU, Muhammadiyah dan habaib. Ini sudah ada sebelum mereka ada. Ya, apa lafaznya? Ada di riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, Ahmad, ya, ada beberapa versi. Ini yang saya ingat aja ya. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyyika. Di riwayat yang kedua, Allahumma inni atawassalu ilaika binabiyyika. Artinya sama. Jadi kalau nggak hafal bahasa Arab, kita bahasa Indonesia aja doa. Ya Allah, aku menghadap meminta kepada Engkau dengan nama Nabimu, dengan menyebutkan Nabimu, bersama Nabimu, bisa begitu. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fashfa' fiyya. Wahai Nabi Muhammad, aku meminta syafaatmu, aku bertawassul denganmu dalam meminta kepada Allah, maka berilah aku syafaat. Itu doanya. Bertawassul dengan orang, sosok. Siapa orangnya? Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih. Masalahnya, ada orang yang kemudian mencoba memaknai hadis ini, tapi tidak sesuai dengan hadisnya. Itu tokoh yang saya sebut tadi, namanya Syekh Al-Albani. Kata dia, kalau nabinya sudah mati, nggak boleh tawassul dengan nabi. Itu kata dia. Saya mau tanya Pak, nabi memang mati? Nabi mati? Sopan nggak nyebut nabi mati? Kalau Umar hidup, digorok kali sama Umar. Nggak sopan nyebut nabi mati. Secara fisik, Nabi sudah meninggalkan dunia. Tapi secara ruh, apa kata beliau? Man sallama alayya, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayhi ruhi fa arudda alaihi salam. Ini ada di riwayat Abu Daud, di Nasai dan lain-lainnya. Sejenis dengan lafaz ini. Tidaklah ada orang mengucapkan kepadaku atau solawat kecuali Allah kembalikan ruhku lalu aku menjawabnya. Berarti masih hidup nggak ruhnya? Yang mati cuma jasadnya. Ruh kan nggak pernah mati. Ruh itu energi, dan energi itu abadi, nggak pernah mati kalau versi orang fisika. Ruh itu energi abadi. Itu tiupan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh kalau rusak mati, ruh tidak akan pernah mati. Jangankan Nabi, Ahlul Quran, orang soleh, itu kalau dikubur hancur nggak badannya? Nggak hancur. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama kita mayoritas
menganjurkan bertawassul dengan Nabi. Karena itulah tawassul paling kuat. Kita bisa beramal itu kan karena Nabi. Kita bisa kenal nama Allah karena Nabi. Dan ada satu hal yang penting. Dalam surat Taubah, 2 ayat terakhir, laqad ja'akum, di ujung ayatnya, wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu terhadap orang beriman bersifat bernama Rauf Rahim. Rauf itu nama Allah, tapi sekarang dikasih ke nama Nabi Muhammad. Rahim nama Allah, benar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang disebut Rahim itu nama Nabi. Jadi, kalau kita bertawassul dengan nama Allah, itu pasti ambigu rasanya. Supaya kita bisa mendekat kepada Allah dengan nama dan sifatnya, bertawassullah dengan kekasihnya. Karena nama Allah itu dipancarkan melalui nama kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Rahman Rahim itu pakai alif lam. Ini ada 2 Rahman Pak gitu di sini. Wah, Pak Rahman kemana aja Pak? Hadir. Kalau yang ini nih menghilang aja nih. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Di surat Taubah 2 ayat terakhir tidak ada alif lamnya dan disebut itu Nabi. Nabi itu Rauf Rahim, nggak ada alif lamnya. Itulah beda antara Allah dan Nabi Muhammad, bedanya dengan alif lam. Sedekat itulah Nabi Muhammad dengan Allah. Sedekat alif lam, dibuang alif lam, itulah dekatnya antara Nabi yang Rahim dengan Allah yang Rahim. Oleh karena itu, dianjurkan, bukan dibolehkan aja, dianjurkan bertawassul dengan Nabi. Tapi mintanya jangan yang kecil-kecil, mintanya yang besar Pak. Jangan cuma minta rumah untuk tawassul sama Nabi, kecil amat. Jangan minta rumah di dunia, tapi minta rumah di akhirat kalau nyebut nama Nabi. Ada satu riwayat di Sahih Muslim bahwa hurul ain, bidadari yang tidak pernah haid, tidak pernah bau mulut, nggak pernah bau ketek, nggak pernah makan jengkol Pak, nggak pernah makan pete kayak gitu ya, harumnya bukan main. Itu bidadari, kata Nabi, lau bazaqat, seandainya dia meludah ke bumi, maka akan memenuhi bumi dan seisinya. Apa? Al-utur, la'attarat ad-dunya wa ma fiha, akan membuat dunia dan seisinya harum. Itu Nabi. Apa itu? Itu bidadari. Itu bidadari. Bidadari itu tercipta karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira lebih harum Nabi Muhammad apa lebih harum bidadari? Nabi Muhammad. Sekarang nabinya ada di bumi, cuma fisiknya sudah dikubur. Apa kata Ibunda Aminah ketika Nabi lahir? Ra'aitu nuran. Ketika Muhammad anakku lahir, aku melihat nur, cahaya, begitu. Itu cahaya apa? Cahaya zahir? Enggak. Itu cahaya batin yang berzahir. Maka Nabi Muhammad itu gelarnya Nur. Apa gelarnya Nabi Muhammad? Jadi kalau disebut di surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ard, ayat 35, Allah lah cahaya langit dan bumi. Itu cahayanya adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi analognya? Apabila bumi ini harum dengan air ludahnya bidadari, apalagi dengan air ludah yang dipersiapkan bidadari untuknya.
Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi kira-kira ngeludah ke laut, harum Pak sebenarnya laut. Seneng itu laut. Ini kalau nggak percaya ada satu riwayat. Nabi itu lewat jalan-jalan di kota Mekah. Mekah itu Bapak masih ingat ada pohonnya nggak? Nggak ada. Mekah itu kiri kanan jabal. Apa jabal? Gunung. Gunung itu batu. Bukan gunung kayak gunung kita, gunung tanah, pasir, enggak. Dia gunungnya gunung batu. Nabi ketika jalan-jalan di pegunungan Mekah, apa kata beliau? Sallama alayyal hajar. Tiba-tiba ada bebatuan mengucapkan salam kepadaku. Coba Pak, Pak Ampal lewat di jembatan. Tiba-tiba ada yang ngucapin salam, balik pulang. Ini Pak Ampal ya, tapi Pak Ampal aman sih ya. Makhluk-makhluk astral jin, itu kan kalau dia jin muslim, dia tinggal di rumah kita Pak. Kalau dia jin muslim, jadi nggak usah takut kalau di rumah kita sesekali ada yang aneh-aneh. Jadi kalau Bapak makan tulang, itu makanan dia ntar. Serius, itu makan dia ntar Pak. Jadi dia ngelihat tulang yang kita makan itu, yang kita sisain itu kayak daging utuh. Maka kalau ada yang dibawa ke alam jin, jangan pernah makan makanan jin. Nggak pulang-pulang ntar. Kecuali diselamatin wali Allah. Selamat insya Allah. Masalahnya wali Allah yang mana yang mau nyelamatin, kan urusannya jin ini. Dulu waktu jin itu diusir dari daratan, kan terjadi meteor Pak dulu. Jadi cerita meteor itu bukan teori evolusi. Itu emang ada di hadis. Ada di hadis. Maka ada beberapa jin yang lari ke pohon. Itu jinnya berarti jin cetek. Mohon maaf ya jin ya. Dia nggak bisa terbang. Ada jin bisa terbang, dia lari ke udara, dia cari awan. Tinggal di awan-awan itu. Nah, yang jin-jin begitu tuh nanti yang akan menyesatkan banyak orang. Karena dia punya sayap mirip dengan malaikat. Maka kalau ada orang-orang kebatinan, itu dibawa ke alam-alam lain, itu jin-jin yang tinggal di awan itu yang ngerjain Pak. Karena dia buat istana khayalan di sono. Maka pencirian orang dikerjain jin, tapi dia ngerasa ngalamin pengalaman spiritual. Itu ngelihat ada awan-awan, sepi gitu. Karena kalau alam langit rame. Alam langit itu banyak malaikat bertasbih. Tasbihnya jelas, nggak sepi. Jadi jangan mau Pak dia dikerjain sama jin ya. Ini udah banyak yang datang ke saya nih, ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi. Cuma ngalamin karena dibawa terbang ke atas. Oh itu mah saya sering. Kita dulu sering ngalamin itu. Tapi saya nggak percaya ya. Sering kita mengalami pengalaman spiritual dulu terbang ke atas. Saya mikir ini alam apa ini? Langsung kita ingat Rasulullah, kita turun Pak langsung. Turun-turun bangun. Kalau nggak dibawa lari sama jin saya pernah juga ngalamin itu ya. Sisanya di mana? Di pohon-pohon. Makanya beberapa orang bisa ngelihat jin di pohon, bener nggak? Ini Ustadz Padun nih bisa ngelihat nih kadang-kadang. Kalau dia lagi trans Pak, bangun tidur, alatnya belum balik, masih separuh tidur, separuh nyata. Buka pintu kan ada taman, nah itu hati-hati tuh. Bukan aku nakutin Pak, biasa aja. Jin itu sudah terusir dari daratan, maka dia nggak akan bisa menapak kakinya di bumi. Itu ceritanya sebenarnya. Jadi cerita kalau ada makhluk-makhluk ini tidak menapak di bumi itu beneran. Apalagi kuntilanak ya. Itu kalau Bapak lihat kakinya nggak napak di bumi. Cuma itu bukan roh orang mati, itu jin. Itu jin semua. Ya.
Ada yang pindah ke gunung-gunung. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, jika engkau naik gunung bersama teman-temanmu, jangan berpisah. Karena itu adalah negeri para setan, setan jin. Masih ada yang suka hiking nggak? Ya, kali masih pada seneng hiking. Atau anaknya seneng naik gunung, kasih tahu, kamu jangan pacaran di gunung, ya. Saya hilang, ya. Nggak modal pacaran di gunung, kawin aja sekalian ya. Apalagi ada yang lari ke air, makanya jangan heran, danau-danau itu identik dengan siluman-siluman. Orang kita nyebutnya siluman, dalam bahasa Arab jin, itu sederhana aja. Nah, ini hati-hati nih anak-anak kita main waktu jam-jam maghrib, maka pulang harus didoain Pak, takut udah disentuh sama jin. Kata Nabi, ada Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ini terjemahannya apa ya? Umi, ibu, Sibyan anak-anak, kuntilanak kali ya. Ya jin-jin gitu. Jadi Nabi sendiri punya istilah. Karena orang Arab sebelum Nabi sudah punya nama terhadap jin setan, maka di kampung kita juga ada nama kan? Apa tadi? Kuntilanak, apa lagi? Oh, wewe apa? Gondru. Nggak pernah ketemu. Dulu zaman-zaman kita masih sensitif. Tapi itu cuma penjelmaan kok, bukan asli. Karena Allah itu sudah menutup pandangan kita dari bentuk asli mereka. Ya. Kan kalau orang-orang Parung tuh takut ke Gunung Sindur. Karena ada beberapa tempat katanya, itu malam-malam ada pasarnya arwah mati. Itu bohong. Itu bukan arwah mati. Itu korin-korin orang yang dulu hidup. Sekarang dia buat tradisi itu seperti dia dulu menemani orang yang hidup. Tanya Pak sama orang-orang Gunung Sindur tuh ada tuh. Sebenarnya bukan di Gunung Sindur aja, di Bogornya banyak. Jangan-jangan dulu tempat kita ini tempat buang anak. Kan ada istilah ya, tempat jin buang anak. Itu beneran Pak. Itu istilah aja, menunjukkan bahwa ini dulu nggak ada yang tinggal di sini. Kalau ada pohon, ada kali, ya kan lengkap sudah. Cuma Allah kan ngomong, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan di muka bumi khalifah. Khalifahnya siapa? Manusia. Kalau kita khalifahnya, masa kita takut sama jin? Gitu Pak. Jadi saya harap mulai pagi ini jangan takut lagi sama hantu le. Temenan kita itu Pak. Ya. Jadi kawan kita aja. Jadi jin itu senang sekali kalau kita takut, maka dia masuk ke alam pikiran kita. Jadi jangan takut. Tapi nggak boleh takabur. Nah ini bedanya. Kalau takabur, oh dia lebih sombong lagi daripada kita. Karena dia dulu saktinya bukan main. Allah utuslah Nabi Syith, anak Nabi Adam. Nabi Adam punya anak Qabil dan Habil. Habil dibunuh. Qabil kemudian buat kampung sendiri. Nabi Adam diamkan cerita bahwa ilmunya sudah diturunkan ke Nabi Syith. Ketika mereka sudah dewasa, dipisahkan. Nabi Syith kemudian dapat perintah dari Allah. Apa perintahnya? Dulu di zaman Nabi Adam, Qabil, Habil, Syith, itu jin bisa ketemu fisik kita Pak. Kayak gini nih, di sela-sela bapaknya ada yang duduk. Gimana coba? Di samping kiri kanan saya ada yang duduk. Mukanya beda sama kita. Gimana kira-kira? Kaget-kaget nggak kita? Kaget-kaget kita Pak. Jin ini kan dari api, emosinya tinggi. Singgung dikit sikut kita sama dia. Maka Allah kemudian menyempurnakan eksistensi manusia, diutus Nabi Syith keliling alam semesta, dunia. Untuk apa? Menandakan di situ bahwa tempat ini tidak boleh jin menampakkan diri. Maka jangan heran kalau ke Banten, ke Cirebon, ke Jawa Timur, ke kampung-kampung, itu orang sana kenal Nabi Syith. Tapi
Kalau dia aliran kepercayaan, nggak mau ikut Nabi Muhammad. Saya ikut Nabi Syis aja, kata. Gitu ngomongnya. Ya. Karena emang risalah Nabi Syis apa? Risalah kebatinan. Risalah menutup alam astral dari pandangan manusia. Ya, itu sebenarnya. Kalau enggak kita lagi jalan, tahu-tahu ada anak jin lewat kan? Gimana Pak? Yang pulang malam hari itu, Pak Agung, pulang malam hari, tahu-tahu ada yang nunggu kan di jembatan. Kan nggak jadi lewat kita. Dan Allah kemudian buat dua dimensi, dimensi kita, dimensi mereka. Jadi kalau jin itu di rumah kita itu ada di atap kita, Pak. Nah, pelapornya yang tinggalnya di situ tuh. Jin muslim. Ya. Maka kalau masuk rumah, jangan sampai nggak baca salam. Hatta kalau nggak ada orang, baca salam. Salam ke Nabi. Kan sudah diajarkan oleh Nabi. Salam ke Nabi. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Doa tahiyat ya. Bacaan tahiyat nomor 2, itu adalah doa salam masuk ke tempat ruangan yang nggak ada orang. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Coba diamalin ntar Pak ya. Supaya nanti nggak kebawa jin. Kita kan kalau dari luar itu ketempel Pak. Kena debu aja itu jin nempel tuh. Percaya deh Mas saya. Ya, saya ngerasain sendiri udah. Kita jalan masih enak. Selangkah dari depan rumah, kena ada angin. Itu sebenarnya dia datang. Masuk rumah kita tiba-tiba emosi aja Pak. Emosi aja semuanya. Waduh, ada yang nempel nih. Nah, itu setan namanya dasim. Apa namanya? Dasim. Jadi kalau Bapak tengkar di rumah, anak tengkar, kita tengkar sama pasangan, itu berarti dasim lagi bisikin. Ada aja yang gak beres di rumah kelihatan. Terus gimana caranya? Baca doa. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Biismihi dasim. Aku berlindung kepada Allah dari setan, khususnya yang bernama si dasim. Dasim ini kerjanya bikin bentrok orang dalam rumah, tetangga sama tetangga. Jadi komplek kita ini dasimnya banyak banget ya Pak. Pak Fahmi ketawa, tersenyum. Ya, serius Pak. Tapi kalau batinnya sensitif itu bisa ngelihat. Dulu kita kan punya majelis tiap malam minggu kan, masih ingat gak? Ternyata si dasim bisa ikut zikir. Cuma pas zikir dia pergi dulu sebentar kan, selesai zikir dia masuk lagi. Karena ada yang niatnya nggak bener, lewat orang itu dia ngomong. Karena setan bisa ngalir di setiap darah kita. Nah, yang nggak bisa lewat kolbu. Ya semoga tambah damai lah ya. Biasa komplek baru buka. Komplek baru buka ya komplek. Kompleksitas. Ya, ada aja ya masalah. Tapi ya pendewasaan lah ya. Semoga Allah kemudian mendewasakan kita semua. Ya, ya kalau Bapak ini pernah berkonflik dengan siapa aja di jalan, itu si dasim yang kerja tuh. Kita di jalan, disalib orang, emosi, udah kena udah. Jadi dia bisa lewat pandangan, bisa lewat udara, bisa lewat darah, bisa lewat mana aja. Di kantor, tiba-tiba kita kayak mau ngelabrak siapa aja gitu ya. Itu berarti udah kena perdaya dia tuh, ya. Bapak saudara yang makan Allah, kembali ke teks ini. Nabi Muhammad adalah orang paling soleh, lebih mulia daripada bidadari, lebih mulia dari semua amal. Jika beramal soleh seperti menyebutkan orang tua, menyebutkan amal, meninggalkan maksiat, menyebutkan bahwa kita pernah bantu orang, itu membuat amal kita, doa kita diterima. Apalagi menyebutkan
semua yang mengajarkan itu. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bertawasul dengan menyebut nama Nabi, baik beliau hidup ataupun mati sama. Karena beliau tidak pernah mati secara rohani. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, kalau Nabi hidup boleh? Berarti dia terjebak dalam ajaran dahriyah, materialism. Nabi kalau sudah tidak punya materi lagi, fisik, berarti Nabi nggak bisa membantu kita. Nah ini kekeliruan besar. Ya. Malaikat yang tidak fisik pun masih bisa bantu kita, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu kali Nabi Yusuf lagi diganggu oleh Zulaikha. Sempat bergumam, cantik juga ya Zulaikha. Bergumam aja, dan itu nggak dosa Pak. Hammat bihi, ya. Itu si Zulaikha. Nabi Yusuf hamma biha, juga bergumam, cantik juga ya. Akhirnya di saat dia mengagumi itu, tiba-tiba ayahnya muncul depannya. Padahal ayahnya di Yerusalem, dia di Mesir. Yang sudah pernah perjalanan ke Israel jauh sekali. Jauhnya bukan main kalau ke Mesir itu. Itu Nabi Yakub, ayahnya, datang ke depan Nabi Yusuf. Bawa tongkat, ketok kepalanya. Sob, ingat Allah, gitu, kira-kira begitu. Langsung dia kaget, Pak. Langsung dia kabur. Di saat kabur itulah Zulaikha mengambil bajunya dari belakang. Itu ceritanya sebenarnya. Dan itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah ini tawasul juga ini. Disebut rabithah, ikatan cinta guru dan murid. Kebetulan gurunya adalah ayahnya juga seorang nabi. Muridnya juga seorang nabi, Nabi Yusuf. Nah ini manfaat tawasul. Manfaat punya ikatan cinta kepada orang soleh. Kita dijagai secara spirit. Ya. Apakah Nabi Yakub memang datang? Wallahu alam. Kan jaraknya jauh. Mungkin aja. Tapi yang pasti adalah di batin Nabi Yusuf ada jasa cinta kepada ayahandanya, gurunya Nabi Yakub. Maka saya mengajak kepada kita supaya tidak banyak berdebat dalam masalah tawasul. Tawasul aja. Kalau nggak suka nggak usah tawasul, kan nggak wajib. Ya. Yang wajib beramal soleh. Kalau nggak sepakat dengan ilah hadrati, ya sudah nggak usah baca. Tapi kemudian jangan menentang, karena banyak ulama yang mengamalkannya, hanya sedikit ulama yang menentangnya. Yang menentangnya paling Syekh Albani, Soleh Fauzan, yang Soleh Fauzan ini masih hidup nih, Bin Bas, ya, Utsaimin dan lingkaran mereka. Kalau di Mesir ulama banyak, itu rata-rata tawasulan. Apalagi di Hadramaut, apalagi di Suriah, apalagi di Indonesia ada orang NU. Itu tawasulannya bisa panjang ya. Bisa setengah jam tawasulan sendiri, ya. Itu Pak Rahman tuh ahli tawasul. Ila hadrati. Jadi tawasulnya sudah berubah menjadi penyebut kirim doa, kirim Fatihah. Baik, kira-kira itu. Ustadz Fadun, kita cukup atau ada diskusi? Hah? Mau ada tanya jawab nggak Pak? 1 atau 2? Udah syuruk belum? Ada yang mau ditanyain? Gak ada ya? Cukup ya? Oke. Barangkali ini awal kajian kita, semoga bermanfaat. Ya. Semoga kajian ini bisa berlanjut. Saya khawatir sayanya nggak bisa lanjut Pak. Karena saya sering keluar kalau pagi-pagi subuh begini ya. Kita minta ampun kepada Allah, salawat kepada baginda Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad, kafara majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.